Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jawabnya belum kompak. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mari kita membaca suratil Fatihah. Kita khususkan kepada semua ahli kubur, kita yang hadir, wali santri yang beri bantuan sedekahan di majelis pada kesempatan malam hari ini, semuanya saja, wabil khusus Sunan Gunung Jati. Semoga barokah majelis ini Allah memberikan keberkahan, ampunan, diberi tempat yang indah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadrati Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, masyayikhina wa murabbi ruhina wa man ajazana ilal muntaha, khususon Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Debu Ireng, Hadratus Syekh Idris Kamali, Hadratus Syekh Abdul Wahid Hasyim, Hadratus Syekh Abdul Rahman Wahid, Hadratus Syekh Adlan Ali wa Hadratus Syekh Jami'i Sunan Wali Songo, khususon Sunan Gunung Jati, wa amwati man hadara fi hadal majlis, ghafarallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wa liwalidayya amin wa ya mujibas sa'ilin. Cek 1 2. Sama enggak? Besar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna alaina bi rasulihil karim wa hadana bihi ila dinil qawim was siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah ar-raufur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul jahil azim. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa ba'du la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Janabal mufakhamin, ashabal fadail, masyayikhunal a'izza, para alim, para ulama, bapak-bapak kiai, sepuh bini sepuh ingkang kepareng rawuh, ma'asyiral umara wa zu'ama, utaminipun Bapak Kepala Desa beserta perangkat, tamu undangan, wali santri, hadirin wal hadirat, tak lupa santriwan santriwati TPQ Al Hikmah, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama monggo kawula dherekaken muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala kanthi kita ikraraken membaca kalimat tahmid biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga
barokah idharus syukri, Allah memberikan ziyadatun ni'mah, tambah-tambahnya kenikmatan, nikmat sehat, nikmat wal afiyah, nikmat diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hadir kita di malam hari ini, kumpul kita mendapatkan ridho dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salatan kamilah wassalaman taman, semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiul Huda war Rahmah, Kashiful Hummah, yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya min yaumina hada ila yaumil qiyam. Semoga kita sedoyo termasuk umat Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaatul udmanipun. Amin ya rabbal alamin. Kanjeng Nabi bendino nangis wae, mikirke umate akhire priben. Allahum li'ala ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Malih Bapak Ibu sareng Allahum ya Rabb sepindah malih Allahumma salli ala Muhammad ya Rabb. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Punten Bapak Ibu, saya baru bisanya tadi kepriben. Semoga saja bahasa yang lain tadi bisa diterima, bisa dipahami. Amin ya rabbal alamin. Niki negosiasi dulu. Terus terang kalau bahasa Cirebon saya belum bisa Bapak Ibu. Niki bahasanya campur mawon nggih. Nah, semoga saja apa yang kami sampaikan nanti membawa manfaat, barokah, maslahah fidini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, niki kula terharu, bangga. Puncaknya tadi putra putri Bapak Ibu yang bersolawat, apalagi yang siapa tadi yang namanya yang ke depan tadi, yang kecil tadi, yang suaranya merdu, siapa? Hafidah. Oh, semoga besok mengantarkan kedua orang tuanya masuk ke dalam surganya Allah berkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ini luar biasa. Adik-adik kami bisa berkhidmah Nasrul Ilmi, kakak kami, mohon doanya semoga adik-adik kami diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat ini diberkahi oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Tebu Ireng. Amin ya rabbal alamin. Ketika kami mudik niki, di samping itu pinternya adik saya ini bilang ke saya, Mas, mudiknya kapan?
Ya nanti kalau sudah larangan dari pemerintah sudah ndak ada, lah emang ada apa? Nanti sekalian ngaji Mas. Ini pinternya adik saya Bapak Ibu. Jadi kakaknya niki sekalian pulang disuruh ngaji. Intinya nyari yang gratisan. Ya, nyari yang gratisan. Niki adik saya ini Om Puji nih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena saya diminta oleh keluarga mewakili dari wali santri juga, temanya kulo tak nderek ikut yang tertera dalam background wingking menika. Halal bihalal ini yang populer khususnya budaya di masyarakat Indonesia. Setelah lebaran ini ada budaya halal bihalal. Kalau bahasa kami orang Semarangan ngumpul ke balung pisah. Halal bihalal niki ngumpul ke balung pisah volume silaturahim untuk menyambung hubungan sebagaimana dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsha lahu fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang kepingin dijembarke rizkine, dilapangkan rizkinya, diberi panjang umur, sehat, solusi yang ditawarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sambung tali silaturahim. Halal bihalal ini Bapak Ibu produk Indonesia. Kalau sejarah niki yang mencetuskan kata halal bihalal itu yang ngarang lagu Ya Ahlal Waton yang dibaca anak santriwati kalau wow, yaitu Mbah Wahab Hasbullah Pondok Tambak Beras. Itu tepatnya ketika diminta oleh Bung Karno karena pasca kemerdekaan terjadi pemberontakan DITII. Itu akhirnya Bung Karno memanggil ulama untuk ke istana, diajak untuk rembagan musyawarah bagaimana untuk meredam situasi kondisi di bulan Ramadan. Kata Mbah Wahab, silaturahim sudah biasa. Kata Bung Karno, yang lain halal bihalal. Lah ini akhirnya sampai hari ini sejarah halal bihalal kemudian sampai berkesinambungan. Manfaatnya apa? Apa makna yang disampaikan kalian Mbah Wahab Hasbullah? Makna dari halal bihalal yaitu tolabul halal bitorikil halal, mencari kehalalan dengan cara yang halal. Kula panjenengan ini dengan jabat tangan meminta maaf, ini artinya halal bihalal, memohon ampun dari setiap dosa. Karena kita tahu para bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niki apa yang kami sampaikan Bapak Ibu paham nggih? Paham nggih? Paham, Pak Yai. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala. Halal bihalal inilah yang kemudian digabungkan dengan Ramadan. Kita niki umat manusia punya dosa ada dua. Ada dosa yang berhubungan kalian hakullah utawi hablum minallah. Ada dosa yang berhubungan dengan hakul adami atau hablum minannas. Dosa yang berhubungan dengan Gusti Allah, ada dosa yang berhubungan dengan manusia, dengan sesama, dengan keluarga kita, orang tua kita, suami kita, istri kita, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh Islam diberi solusi cara melebur dosa. Yang pertama, kita kemarin menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Kata Rasulullah, sinten barang siapa yang kerso berpuasa menjalankan puasa bulan Ramadan
1 bulan penuh, maka mendapatkan garansi dari Allah maghfirah, ampunan dosa-dosa kita niki yang berhubungan dengan Allah niki akan mendapatkan maghfirah, ampunan saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Urusan ten Allah rampung, urusan ten manusia dereng. Pramila biasanya niki di background juga ada di tulisan belakang ini, di pojok ini ada simbol namanya ketupat. Ketupat niki menurut sejarah tanah Jawa, babat tanah Jawa, yang meninggalkan, yang membuat adalah Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo niku lebaran ada 2, namanya bakdo. Kalau orang Semarang memberi istilah bodo karena ilat-ilatnya Jawa. Idul Fitri, kalau di Cirebon apa Bapak Ibu? Ada istilah bodo mboten? Nah, karena lisanul Jawi, lisannya orang Cirebon niku lisanu tahu wa tempe. Nah, wa nasi jamblang, wa nasi nopo melih niki? Nasi kuning. Nasi kuning. Empal gentong. Empal gentong. Cocok. Niki untuk mengejabak Ramadan kirang populer, kangelan, akhirnya bodoh. Nah, oleh Mbah Sunan Kalijogo diberi tilaran tradisi namanya ketupat. Nah, ketupat ini dalam falsafah Jawa niki singkatan dari kupat niku ngaku lepat. Dibungkusnya pakai janur, bukan daun pisang. Kalau daun pisang berarti nopo Bu? Lontong. Nah, alontongu bahasa Arabnya. Ya. Karena niki yang dibungkus janur dianyam, niki anyamnya niki ada yang keluar, ada yang di dalam. Ini menunjukkan dosa manusia itu ada yang dohir, ada yang batin, ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Kalau dalam bahasa hadisnya fisirri wal alaniyah, ada dosa yang tampak, ada yang dosa yang tidak tampak. Ini dipesankan oleh Mbah Sunan Kalijogo melalui kemasan kupat. Nah, kupat niki ada beberapa makna. Pertama, ngaku lepat, mengakui kesalahan satu dengan yang lain ke Allah dengan menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Kalau kepada sesama manusia hablum minan nas niki dengan cara silaturahim ataupun yang ada di tulisan belakang halal bi halal. Sebelum kita lanjutkan, sholawatan dulu. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ahli wal ashabi man qad wahada. Sedang sholli wa salim daiman ala madan. Sholli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Oh, yang pertama kupat ngaku lepat. Ada seginya segi 4. Ini kata Sunan Kalijogo pengejawantahan dari laku papat. Jadi ada pojok pertama, kedua, ketiga, keempat, segi 4 dari kupat niki ada maknanya laku papat. Yang pertama adalah lebar, yang kemudian ada istilah ditambahi orang Jawa niku identik dengan imbuan an. Lebar jadi lebaran.
Yasin jadi yasinan, tahlil jadi tahlilan, manakib jadi manakiban, selamat jadi selamatan, berkat jadi berkat berkatan. berkatan, Ya, apalagi di Cirebon maulid jadi maulidan, solawat jadi solawatan. itu khasnya antara budaya Jawa dengan Islam digabung jadi satu. Sinten ingkang berjasa Wali Song. Oke. Nah, laku papat ini yang pertama lebar niki selesai dari mana? Ramadan 1 bulan penuh niki kita sudah jalankan. Orang Jawa bilang, Semarang bilang rampung, lebar. Jadi akhirnya jadi istilah ditambahian jadi lebaran. Selesai sudah kita menjalankan, senang, bahagia, berjuang mujahadatun nafsi selama 1 bulan. Niki diberi kado indah oleh Allah, yaitu hari kemenangan. Nah, hari kemenangan ini oleh Mbah Sunan Kalijogo di pojok yang kedua diistilahkan dengan luber. Luber itu bahasa Cirebonnya apa? Basa Spanyolnya bludak niku napa? Luber ku Nah, kelebihan. luber ya. Ditambahi an menjadi luberan. Lubernya apa maknanya? Yang pertama, sebelum kita berjumpa dengan Idul Fitri di akhir Ramadan, kita disunahkan untuk menunaikan zakatul fitri. Nah, luberannya untuk mustahikul zakat yang jumlahnya ada 8 mendapatkan ziyadah luberan zakat fitri. Tujuan Islam adalah ketika hari kemenangan tidak ada hari orang-orang yang susah, semua seneng, semua bisa makan-makan, mengekspresikan, mengejawantahkan hari kemenangan Idul Fitri. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Luber yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika silaturahim ini kita saling berkunjung silaturahim ini. Kalau di kami Bodo itu ada makanan-makanan ya. Hari pertama ini kita silaturahim, banyak makanan yang tersaji. Akhirnya kita juga makan opor ayam dan seterusnya. Inilah yang oleh Mbah Sunan Kalijogo diberi istilah luberan. Kita percepat saja. Yang nomor 3 adalah laburan, berasal dari kata labur. Kalau di Jawa kita ini di daerah Semarang, ketika mau Idul Fitri, rumah kami ini dicat, dilabur untuk menutupi kotoran-kotoran. Sama, karena dalam agama ketika kita sudah berpuasa, kita sudah Idul Fitri, dosa kita ini insya Allah dilabur, dighafur, diafu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditutup, diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Yang terakhir niki adalah kalau sudah lebur, nah niki terakhir niki lebur niki dosa-dosa kita. Harapannya nanti setelah kita Ramadan, kita pungkasi malam ini dengan halal bihalal dosa kita yang berhubungan dengan Allah, yang berhubungan dengan sesama, dilebur oleh Allah, mendapatkan ampunan dari Allah. Dan saudara-saudara kita yang ini kita ada hubungan kesalahan juga memberikan maaf kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Inilah makna dari halal bihalal. Terakhir Bapak Ibu yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan yang terakhir yang ingin kami bahas. Tadi yang dibaca putri-putri panjenengan semuanya itu adalah Nadhom Aqidatul Awam. Biar Bapak Ibu semangat, nanti yang lain juga ikut menghafal. Kami akan sekedik bahas tentang sejarah kitab Aqidatul Awam kalau wau Bapak Ibu, yang alhamdulillah niki putra putri panjenengan tadi sudah
mampu menghafalkan Nadhom Aqidatul Awam yang jumlahnya 57 nadhom. Sejarahnya ada di kitab Jala'ul Afham dan juga di kitab Nurud Dulam karya Syekh Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengarang kitab Aqidatul Awam ini namanya Syekh Al-Imam Ahmad Al-Marzuki Al-Maki Al-Maliki. Suatu ketika beliau niki tepatnya di bulan Rajab bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Di sekelilingnya niki ada para sahabat yang menyaksikan. Rasulullah kemudian dawuh, Iqra mandumatat tauhid allati man hafidhaha dakhalal jannah. Kata Rasulullah, baca nadhom tauhid bagi yang menghafalkan maka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma Amin. amin. Dados keampuhan menghafalkan Nadhom Aqidatul Awam tadi Bapak Ibu, ini langsung dari Rasulullah. Barang siapa yang menghafalkan Nadhom Aqidatul Awam seperti putri-putri panjenengan yang tadi menghafal di panggung ini, akan mendapatkan jaminan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma Amin. amin. Dan semoga saja juga bisa mengajak kedua orang tuanya berkah menghafal Nadhom Aqidatul Awam kelak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma Amin. amin. Rasulullah melanjutkan dawuhnya, bukan hanya akan dimasukkan ke dalam surganya orang yang menghafalkan nadhom, wa nalal maksud min kulli khair wa faqal kitab was sunnah, dan akan mendapatkan semua yang dicita-citakan, hajat-hajatnya insya Allah akan diijabah oleh Allah barokah menghafal Nadhom Aqidatul Awam. Niki dawuhnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Syekh Ahmad Al-Marzuki bertanya kepada Rasulullah, "Wa ma tilkal mandumah ya Rasulullah?" Nadhom nopo ya Rasul yang akan kami baca? Akhirnya para sahabat niki isma kaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan saja dawuhnya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah, "Qul abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani." Itu jadi nadhom-nadhom yang jumlahnya 31 niki sampai wasuhuful khalili. Niku sampai di situ nadhomnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditambahkan oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki 26, totalnya adalah 57 nadhom. Ketika Syekh Ahmad Al-Marzuki bangun niki subhanallah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Syekh Ahmad Al-Marzuki niki langsung bisa hafal. Akhirnya jarak enggak lama tidur sare, mimpi lagi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah dawuh, "Iqra mandumatat tauhid." Pun kata Rasulullah, baca lagi, dibaca lagi. Kata Rasulullah, niki Syekh Ahmad Al-Marzuki langsung bisa menghafal ketika juga bangun, ketika ditalkin disemak oleh Rasulullah bisa menghafal lagi, dan ampuhnya lagi ketika membaca. Para sahabat ini setiap selesai baca nadhom, satu nadhom, abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani, setiap baca nadhom ini para sahabat membaca amin, 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 seterusnya sampai akhir nadhom. Ini dibacakan amin oleh para sahabat.
dan terakhir Rasulullah kemudian memberikan doa, waffaqakallah ta'ala lima yurdih, semoga Allah memberikan taufik, memberikan pertolongan, wa qabila min dalik, dan Allah menerima nadom-nadom itu menjadi amal yang makbulan indallah. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita orang-orang mukmin juga didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa baraka alaika wa alal mu'minin, dan semoga Allah memberikan keberkahan bagi orang yang menghafalkan nadom Aqidatul Awam. Bukan hanya yang menghafal, tapi kita tadi insya Allah yang menyemak, yang menyaksikan, yang nyekseni pada malam hari ini, yang ikut senang, ini akan didoakan barokah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Semoga saja nadom Aqidatul Awam nanti kedepannya menjadi salah satu kurikulum kitab yang dibaca di TPQ Al-Hikmah seterusnya ila yaumil qiyamah, dan putra putri Bapak Ibu semuanya, wabil khusus di Kampung Suranenggala ini yang tadi hadir niki putra putri yang ikut atau yang derek tolabul ilmi di sini, semuanya nanti juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghafal nadom Aqidatul Awam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, yang terakhir kami mohon mewakili dari adik-adik kami, mohon doa restu semoga majelis ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Majelis ini, TPQ ini, kedepannya tempat ini menjadi tempat untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kami nyekseni Bapak Ibu setiap kali mudik, karena adik-adik kami ini kebetulan juga alumni pesantren Tebu Ireng. Kami juga dulu juga nyantri di Tebu Ireng, yang akhirnya juga oleh Allah ditakdirkan menjadi menantu, jadi orang Cirebon. Karena subhanallah ini atas izin Allah, dulu saya lahir sama orang tua diberi nama Fuad Hashim, karena orang tua kami mengidolakan. Di Cirebon ini ada ulama besar namanya Fuad Hashim, di mana Astana Japura ya. Nah, niki Kiai Fuad Hashim, tapi bonusnya juga akhirnya oleh Allah mendapatkan jodoh orang Cirebon. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami nyekseni di sini Bapak Ibu putra-putra panjenengan ini setiap malam Jumat dilatih untuk dzikir tahlil, dilatih untuk baca sholawat, dilatih untuk baca Al-Quran. Subhanallah, di zaman seperti ini kita di Suranenggala, putra putri panjenengan juga masih kerso untuk ngantar, meluangkan waktu, mangestoni, memberikan doa untuk anak-anak yang bibinau yang belajar di sini. Semoga saja kami terus berbenah, majelis ini senantiasa bermanfaat, nanti putra putri Bapak Ibu estu oleh Allah dijadikan putra putri yang solih dan solihah, yang bermanfaat, barokah fidini wa dunya wal akhirah. Sebagai kata penutup, kami akan menutup dengan satu hikayah Bapak Ibu. Tadi putra putri panjenengan membaca surat-surat pendek. Tadi kami ingat ada di kitab niki ada kisah yang semoga saja Bapak Ibu semangat untuk mengantarkan, untuk ikhtiar menjadikan putra putrinya solih dan solihah. Amin. Suatu ketika
Nabi Musa niki berjalan melewati makam. Di kuburan ini menyaksikan ada salah satu jenazah niki baru disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Bapak Ibu, Nabi Isa niki bergegas karena hanya sekedar melihat dan melanjutkan perjalanan. Tapi karena Nabi Isa niki penasaran, suatu ketika Nabi Isa niki balik lagi memastikan di makam tadi ini bagaimana yang disiksa oleh Allah ini apa masih disiksa. Tapi subhanallah, atas izin Allah, yang kemarin oleh Nabi Isa dilihat disiksa oleh Allah niki sampun boten disiksa kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Isa munajat, ya Rob, niki kok sakit kados mekaten ya Rob, niki kok bisa yang kemarin saya lihat ini panjenengan siksa nampi adab kubur panjenengan, tapi kok sekarang boten, niki ceritanipun dos pundi ya Allah. Akhirnya Gusti Allah menjawab, kana asian fid dunya. Oh, niki dulu kata Allah ketika hidup ahli maksiat, makanya saya siksa. Nah tapi kok sekarang boten ya Allah? Karena ketika meninggal ini meninggalkan istri yang sedang hamil 7 bulan. Oleh istrinya ini dirawat sampai melahirkan. Begitu usia 7 tahun Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak ini diantarkan ke seorang ulama. Kalau dalam bahasa kitabnya niki muallim, diantarkan kepada seorang ulama yang tujuannya agar dibimbing, diajarkan ilmu agama oleh ulama tadi. Kata si ibu, ke ulama ini kami pasrahkan, tolong ini anak saya dididik, diajarkan ilmu agama. Kami manut, kami pasrah, harapannya ini nanti menjadi anak yang solih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Estu Bapak Ibu, di akhir cerita niki kami dapatkan di beberapa kitab, niki di syarahnya Mukhtasar Abi Jamroh, kitab ini cerita ini juga disebutkan di kitab Nopo Malik Al-Qirtos di juz 1. Kisah ini juga disebutkan di kitab Syarah Radibul Haddad. Kisah ini juga disebutkan Bapak Ibu. Akhirnya niki ketika nyantri, ketika belajar Al-Quran, baru belajar Iqra Bapak Ibu. Kata muallim, ya sobi Iqra bismillahirrahmanirrahim. Kata si sobi anak kecil tadi menirukan dengan polosnya, bismillahirrahmanirrahim. Nembe baca basmalah Bapak Ibu. Padahal anak-anak putra putri panjenengan kalau ngaji di sini bukan hanya basmalah, tapi baca Al-Quran, tapi baca Asmaul Husna, baca doa-doa yang lain, baca Nadham Aqidatul Awam. Baru bismillah saja. Kata Allah, seketika itu kata Allah kepada Nabi Isa, adab saya siksa. Kaifah u'adibu ya Musa, bagaimana mungkin wahai Musa, kata Allah nih kepada Nabi Isa, aku memberikan siksaan kepada orang fi batnil ardi, di dalam perut bumi, sedangkan fi dhahriha yadkuru ismi, sedangkan di atas bumi anaknya menyebut asma saya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak mungkin, saya malu untuk memberikan siksaan. Maka seketika itu juga anaknya yang masih usia 7 tahun, yang baru bisa membaca bismillah, bisa mengantarkan bapaknya yang sudah meninggal, yang tadinya ahlul maksiat, adabnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking kisah menikah Bapak Ibu, ada hikmah-hikmah yang kita ambil. Karena di sini TPQ-nya diberi nama TPQ Al-Hikmah. Al-Hikmah niki Bapak Ibu di dalam Al-Qur'an niki disebut sebanyak 25 kali kata Al-Hikmah. Wal bil hikmah
niki disebut dalam Al-Qur'an itu sebanyak 25 kali, sama dengan nama atau jumlah 25 nabi yang dibaca putra-putri panjenengan di Nadhom Aqidatul Awam Kolowau. Semoga saja TBQ Al-Hikmah diberi nama Al-Hikmah ini betul-betul membimbing putra-putri panjenengan, di hati putra-putri panjenengan dititipkan hikmah, kebijakan, kebijaksanaan, menjadi pribadi-pribadi yang bijak oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi anak yang solih dan solihah yang besok kelak bisa mengantarkan, menyelamatkan kita dari panasnya api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua, kula panjenengan kedah yakin Bapak Ibu bahwa siksa kubur niku wonten Bapak Ibu, karena di kisah-kisah ini banyak. Salah satu yang nantinya menjadikan kita diselamatkan dari siksa kubur, diringankan dari siksa kubur, ketika kita memiliki investasi, memiliki tabungan anak yang solih dan solihah, yang nantinya menjadi amal yang tidak putus, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu min salasin. Ketika anak Adam meninggal, ini semua amal putus. Kita kalau masih hidup masih bisa halal bihalal, masih bisa silaturahim, masih bisa sholat, masih bisa baca Al-Quran, masih bisa melakukan sedekah ibadah yang lain. Tapi ketika kita sudah meninggal, kita hanya diberi sisa amal produktif yang pahalanya tidak akan putus, kecuali hanya 3 menika Bapak Ibu. Yang Sunan Kalijogo niki kersane kita senantiasa ingat, kalau ada orang meninggal niku di kami ini ada bantalan bulat-bulat. Ini kalau di sini apa namanya Bapak Ibu di Cirebon? Yang bulat-bulat Bapak Ibu, gelu. Nah, ini karya Syekh Sunan Kalijogo. Gelu ini kalau disingkat ora tugel perkara telu, tidak akan putus perkara 3. Niki sama dengan hadis sahihnya riwayat Imam Muslim kalau wau idza mata ibnu Adam. Ketika kami ngaji sahih Muslim kepada guru kami Hadratus Syekh Kiai Haji Abdul Hanan Maksum, niki ada riwayat idza matal muslim, ada idza matal insan, idza mata ibnu Adam, riwayat matan hadisnya. Ketika anak Adam meninggal, semua amal ibadah putus kecuali ada 3. Niki oleh Sunan Kalijogo diberi nama gelu, yang kita biar ingat niki maksudnya ora tugel perkara telu. Niki kemudian niki khasnya budaya-budaya Islam yang akhirnya merupakan tinggalan Sunan Wali Songo. Orang Cirebon harus bangga karena dijatah oleh Allah satu wali, ya, yang dijatah oleh Wali Songo itu ada jatah-jatahnya. Kalau Sunan Gunung Jati ini dijatah oleh Allah di bagian ulil amr, pemerintahan. Makanya di Keraton Kasepuhan Cirebon ini dakwahnya melalui keraton. Sunan Kalijogo niki dijatah bagian mempelajari untuk mengenalkan melalui budaya. Pramila banyak tinggalan-tinggalan yang sampai hari ini berkaitan dengan kental dengan budaya. Termasuk tadi gelu, ora tugel perkara telu. Kalau apalagi nggih, di sini sekalian saya belajar dengan budaya Cirebon. Kalau sudah meninggal namanya apa Bapak Ibu? Kalau di bahasa kitabnya, kalau laki-laki almarhum, kalau perempuan almarhumah. Kalau di Cirebon sejenat. Jenat. Niku yo lisanul Jawi. Niku jenat itu tinggalannya orang Jawa dulu. Karena lisannya tidak pase, asalnya jannah. Dugi Suranenggala, ini ilatnya pelo, belum ngaji Iqra, belum ngaji Al-Quran, niki jannah jadi jenat. Mengambil dari doa
waj'al jannata ma'wahum, hadis Rasulullah. Ya Allah, jadikan ahli kubur kami bertempat menempati surga panjenengan, raudhah min riyadil jannah. Karena baca doanya nggak bisa panjang, orang Jawa diambil yang pendek-pendek aja, akhirnya jenat kurang terbiasa, wah kangelan meneh dijowok ke meneh suwargo biharokatil kasri. Akhirnya kalau orang meninggal bukan almarhum sebagaimana dengan bahasa Arab, tapi menggunakan jenatnya Pak Dadap misalnya, atau suwargi. Itu sama kalau di bahasa Jawa kami. Atau jenat itu berasal dari kata jannah, suwargi berasal dari kata suwargo, biharokatil kasri dengan diharokati kasro, suwargo jadi suwargi. Tujuannya nopo orang Jawa dulu? Intinya ikhtiar mendoakan supaya leluhur kita yang sudah dipanggil keharibaan Allah dijadikan menjadi ahli jannah. Amin. Menjadi ahlul jannah. Amin Allahumma amin. Lah, nopo Bapak Ibu, 3 amalan yang oleh Mbah Sunan Kalijogo disingkat dengan gelu ora tugel perkara telu. Yang pertama, sodakotin jariyatin, sedekah jariyah yang alhamdulillah sepindah malih mewakili keluarga, mewakili juga nambahi panitia. Bapak Ibu yang malam ini semua yang memberi sedekah di sini, semoga dibalas oleh Allah menjadi amal yang diterima di sisi Allah. Amin. Besok juga bermanfaat ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Yang nomor 2, ilmin yuntafa'u bih. Dalam ilmu hadis, dalam ilmu tata bahasa Arab niki luar biasa Bapak Ibu. Oleh Rasulullah yang disebutkan yang mudah dulu. Yang pertama sodakotin jariyatin. Ada urutannya oleh Rasulullah. Kalau kita memahami secara maknawi hadis menika, bukan hanya sekedar lafdiyah tapi juga secara maknawiyah. Lafadznya yang pertama disebut sesuai urutan, sodakotin jariyatin. Niki nomor 1 oleh Rasulullah. Kenapa yang disebut pertama? Kok tidak berbicara wakaf, tidak berbicara yang lain? Rasulullah yang dibahas adalah sedekah. Karena sedekah niki tidak ada kadar ukuran khusus, pokok nominal kecil aja. Bahkan ketika kita tidak punya materi, pakai tenaga bisa, kata Imam Nawawi di kitab Nasoihul Ibad, biljah dengan jabatan, dengan pangkat boleh, bil badan dengan tenaga sedekah boleh, bil ilmi sedekah dengan ilmu, au bil mali sedekah dengan harta. Ada 4 yang disebut oleh Imam Nawawi. Kalau 4 ini tidak punya, ya wis, terakhir senyum. Weh, niki senyum aja oleh Allah Rasulullah dihitung sedekah. Tapi besok jangan kemudian senyum aja tanpa ada sebab. Nanti bahaya niki Bapak Ibu. Tetangga kita nanti curiga, mulai kapan ini? Niki bahaya nanti. Jadi tabassumuka fi wajhi akhika sedekatun. Senyum di hadapan saudara ini juga dihitung sedekah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah semua mudah. Kita kalau masuk ada kotak amal. Jadi saya selama pulang mudik kalau ke Cirebon ini juga sekali Bapak diamanai untuk khutbah di Nurul Jannah. Jadi itu ada kotak. Kita sedekah 1.000 rupiah, 500 perak boleh. Bahkan untuk diniati double juga boleh. Karena dalam kitab Qawaidul Fiqhiyah karangan Syekh Yasin Al-Padangi di sana dijelaskan, makana aksara fi'lan kana aksara fadlan. Ketika kita melebihkan bacaan, niat kita perbanyak itu boleh. Jadi saya niat sedekah, memasukkan sedekah ini di kotak amal di Masjid Nurul Jannah, ini pahalanya saya kirim untuk almarhum bapak saya, untuk nenek saya, untuk kakek saya. Ini boleh. Atau yang Bapak Ibu tadi bawa sini aqua, ini saya sedekahkan atas nama, biasanya kalau dalam fikihnya menggunakan kata an.
yang oleh Mbah Yai kami dulu di Jawa Timur dimaknani atas nama. Jadi kalau kita bersedekah untuk yang sudah meninggal, diselipkan niatnya ditambahi atas nama. Saya bersedekah untuk pembangunan musola atas nama kakek buyut saya. Ini nanti yang akan pahalanya terus dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini paling mudah oleh Rasulullah disebut pertama. Mulai agak sulit Bapak Ibu, niki saya percepat. Wa ilmin yuntafa'u bih. Niki rodok sulit. Niki ditaruh di nomor peringkat kedua. Ilmu yang bermanfaat. Untuk kita meraih ilmu manfaat, untuk mendapatkan ilmu, panjenengan kerja meninggalkan dalam, meninggalkan rumah, hadir dalam majelis-majelis taklim, kadang rela untuk tidak sementara waktu untuk tidak menyaksikan film sinetron Ikatan Cinta dulu. Iya, untuk tidak nonton Andin dulu, empet dulu, libur dulu, kita ngaji, hadir dalam majelis taklim di Nurul Jannah dan sebagainya, di Musola Al-Hikmah misalnya, karena ini butuh untuk perjuangan. Pramila oleh Rasulullah, orang yang mencari ilmu tolabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Orang yang menuntut ilmu ditulis oleh Allah jihad fi sabilillah hatta yarji'ah. Niki hadisnya disebut dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah Lisalikit Tariqil Akhirah. Orang yang mencari ilmu, putra putri panjenengan, panjenengan mencarikan biaya untuk putra putri panjenengan ngaji, semuanya dihitung fahuwa fi sabilillah, di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jihad, kita tidak perlu jauh-jauh keluar sana, cukup panjenengan ngantar boncengke nuntun putra putri panjenengan ke sini, itu juga dihitung jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk ilmu yang bermanfaat butuh perjuangan. Pramila oleh Rasulullah ditaruh yang nomor 2. Peringkat terakhir, tingkatan yang paling sulit menurut Rasulullah adalah proses untuk mensolihkan anak-anak kita, karena tidak semudah membalikkan telapak tangan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waladin solihin yad'ulah, niki disebutkan di nomor terakhir, tidak disebutkan di pertama, tidak disebutkan di nomor 2, tapi disebutkan di nomor terakhir, karena Rasulullah tahu 14 abad yang lalu ketika Rasul mendawuhkan hadis ini, memahami betul umat Muhammad ini untuk mengantarkan, untuk kita bisa menjadikan anak yang solih dan solihah, tidak semudah untuk membalikkan telapak tangan. Kita ini umat manusia, orang awam, nabi saja Bapak Ibu, niku mulai Nabi Adam ndonga mawon pengen punya keturunan solih. Lain ataitana salihah lan akunanna minasyakirin. Itu doanya Nabi Adam, lan akunanna minasyakirin. Nabi Ibrahim juga berdoa, Rabbi habli minas salihin. Nabi Zakaria juga mengidolakan punya keturunan yang solih. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Niku doa-doanya para nabi saja kepengin juga punya anak dzurriyah yang solih dan solihah, karena pentingnya, karena barokah manfaatnya ketika kita memiliki anak yang solih dan solihah, yang tidak akan habis amalnya ketika kita sambut dipanggil oleh Allah. Niki anak kita yad'ulah, yang senantiasa di sana menggunakan fi'il mudhari' yang bermakna istimrar, berkesinambungan. Yad'ulah, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya walaupun orang tuanya sampun dipanggil keharibaan Allah. Anak ini senantiasa kirim doa, baca tahlil, baca yasin, baca fatihah, baca amalan-amalan lain, niki yang dikirimkan kepada kedua orang tuanya. Inilah
yang kata Rasulullah menjadi amalan yang tidak putus walaupun kita nanti dipanggil keharibaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Makaten Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, terakhir mari kita baca Fatihah. Kita khususkan dulu kepada putra putri panjenengan yang tolabul ilmi, yang nyantri, yang pados ilmu di TPQ Al-Hikmah. Semoga manahnya difutuh oleh Allah, dibuka oleh Allah, diberi kepahaman oleh Allah, diberi nur hidayah, nur hikmah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi ilmu yang bermanfaat, barokah, maslahah fidini wa dunya wal akhirah, bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa bijahi wa bibarakati hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, barokah majelis halal bihalal pengaosan wonten ing dalu menika, Allah memberikan kesehatan, memberikan panjang umur. Kampung Suranenggala dijauhkan khususnya dari mara bahaya, dari bencana, dari malapetaka, dari bala. Allah subhanahu wa ta'ala kita senantiasa dari corona kedik. Nah, dari corona khususnya juga dohir batin kita diberi keselamatan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bijahi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah halal bihalal pengaosan wonten ing dalu menika. Mugi-mugi mawon kita estu-estu sesuai dengan nopo yang didawuhkan kalian Rasulullah. Silaturahim ini Allah mudahkan rizki kita. Allah paring panjang umur. Kita semua yang hadir ini kelak tahun yang akan datang dipertemukan kembali dengan Ramadan dan Idul Fitri lagi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-habibil mahbub syafil ilal wa mufarrijil qurub ala alihi wa sahbihi wasallim. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin. Kullu 'am wa antum bi khair was salamah wal afiyah. Bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa bi barakati hadzal majlis wa bi barakati ma qara'na fi hadzal majlis ij'alna wa hadhil jamaah ya Allah min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syarri wa ahli ghair. Allahumma ya Allah bi barakati hadzal majlis ij'al ya Allah hadal majlis hadal makan makanan aminan nafi'an ma'muran mustamirran mahbuban mustamirran mahbuban ma'muran min yaumina hada ila yaumil qiyam waj'al ahlahu min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'al ahlahu min ahli syarri wa ahli dhair. Ya Allah ya ilahana ya Fattah ya Razzaq ya Alim ya Ghani ya Mughni ya Jawad ya Mu'ti ya Hannan ya Mannan. Allahumma ya Allah urzuqna wa hadhil jamaah
ya Allah Amin. rizqan wasi'an halalan thayyiban min Amin. ghairi masyaqqatin wala Amin. ta'abin wala nasabin bi Amin. rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ya Allah ighfir lana dhunubana Amin. ma adharna wa ma asrarna wa ma Amin. ukhfina wa ma a'lanna wa ma Amin. adlamu bi minna. Allahumma atina ridaka fid dunya wal akhirah Amin. wa akhtim lana bis sa'adati wasyahadati wal maghfirah. Allahumma ja'al akhira a'malina khaira wa khawatima a'malina khaira wa khaira ayyamina yawma nalqaka. Allahumma ya Allah barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa jama'atina wa talamidina wa la tadurrahum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum amin. Allahumma sallimna wa salliman ma'ana wa sallim hadhil jama'ah wa sallim hadhil qaryah surah Nenggala min kulli bala'id dunya wal akhirah min jami'il fitani wal amradi wal asqam bi jahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.